Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Hana Priliska Cernovita. Saya akan menjelaskan mengenai materi proximity analysis. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, saya akan ajak kita semua untuk berdoa supaya Tuhan akan memberkati dalam pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Persilakan. Selesai. Baik, saya harapkan untuk semua adik-adik mahasiswa bisa menjawab ya ketika saya panggil namanya, dan saya cek dulu untuk Budi apakah hadir. Ya, terima kasih. Sehat ya Budi ya. Oke, sip. Kemudian untuk Iren hadir. Oke, hadir. Iren sehat ya. Ya. Nah, puji Tuhan, semua bisa sehat, dan puji Tuhan juga saya juga sudah bisa sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari apa itu proximity analysis. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin akan lebih enak kalau kita menonton ada satu video terlebih dahulu ya. Silakan nanti adik-adik mahasiswa bisa perhatikan isi dari videonya, dan juga akan melihat apakah adik-adik juga pernah melakukan hal yang sama, atau mungkin adik-adik punya pengalaman yang sama seperti yang ada di video. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat datang di tutorial milenial YouTube channel. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari promo melalui aplikasi Gojek dengan fitur Nerbi. Baiklah, yang pertama buka dulu aplikasi Gojeknya. Setelah Anda pergi ke beranda atau menu home, lalu klik saja fitur Nerbi di bagian atas. Di sini Anda bisa mencari letak atau wilayah yang dekat dengan Anda. Lokasinya cari, lalu Anda cari di menu search atau menu pencarian lokasi terdekat Anda untuk mencari promo di suatu toko. Misalnya saya mencari di wilayah Bandung. Enter. Anda juga dapat memanfaatkan fitur menu ada promonya dan masih dibuka. Lalu klik saja hingga menjadi berwarna biru. Lalu nanti muncul di sini ada promo yang menarik di setiap pedagang atau suatu toko. Lalu klik saja masih buka untuk menemukan toko yang masih dibuka. Lalu klik tokonya. Jika Anda ingin mengorder produk ini atau makanan ini, teman-teman bisa menghubungi tempat ini lalu pesan GoRide. Nah, itulah cara mencari promo melalui aplikasi Gojek dengan menggunakan fitur Nerbi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan bagi teman-teman lainnya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti Line, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Nah, saya mau tanya dulu sebelum saya
lanjutkan ya. Nah, dari video tadi yang kita lihat sama-sama, mana nih dari teman-teman yang pernah mencari tempat makan yang dengan menggunakan fitur Gojek Nearby. Nah, eh, siapa? Ada? Oke, ada. Iren, yuk silahkan ceritakan. Anda mencari apa dari Nearby ini? Oh, oke. Ya, terima kasih Iren. Jadi, Iren ini sudah pernah ya mencari dengan fitur Nearby di aplikasi Gojek untuk mencari restoran ataupun tempat makan yang paling dekat dengan lokasi tempat dia berada, gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa coba untuk menggunakan fitur yang sama di aplikasi Gojeknya masing-masing. Nah, selain di Gojek, kita juga bisa mendapatkan fitur nearby dari Google Maps ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memperagakan sedikit tentang pemanfaatan fitur nearby. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman yang dari luar kota baru pertama kali datang ke Salatiga. Nah, ketika datang ke Salatiga, nah teman-teman kan mungkin akan cari suatu fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, misalnya saja nih, kita akan mencari hotel yang ada di sekitar Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memasukkan dulu. Nah, kita masukkan keywordnya dulu, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, nanti dari Google Maps-nya dia akan mengarahkan ya. Ya, jadi yang di poin berwarna merah ini menunjukkan bahwa dia adalah Universitas Kristen Satya Wacana. Dan di sebelah kiri juga sudah ada ya, terlihat profil atau sekilas foto, nama, kemudian ada beberapa tombol-tombol di sini seperti direction, save, dan di sini ada fitur nearby. Nah, kita bisa menggunakan fitur nearby ini dengan cara mengklik nearby dan nah di sini sebenarnya sudah ada ya beberapa pilihan yang bisa digunakan. Misalnya kita mau mencari tempat makan yang ada di sekitar Universitas Kristen Satya Wacana, ya berarti kita bisa pilih yang restoran. Nah, hanya sekarang kita akan mencoba menggunakan yang hotel. Karena kita kalau tempat makan di sekitar kampus pasti sangat gampang ya, ada banyak. Nah, tapi coba kita mau mencari hotel yang ada di sekitar kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, tinggal kita klik saja hotelnya, maka nanti si Google Maps-nya itu akan otomatis mencarikan penginapan-penginapan mana saja atau hotel-hotel di mana saja sih yang ada di dekat KSW. Nah, di sebelah kiri, di sini dia akan langsung merekomendasikan yaitu seperti Wisma Tamu UKSW, kemudian ada Villa Cabean, ada Grand Wahid Hotel, ada Red Doors, dan lain-lain. Nah, tinggal kita nanti bisa pilih mana hotel yang sesuai dengan baik dari lokasi, jarak, kemudian dari budget yang kita miliki. Nah, itulah sekilas dari penggunaan nearby. Nah, jadi
contoh-contoh seperti yang tadi kita lihat sama-sama, mungkin juga teman-teman sudah pernah menjalankannya, baik di Google Maps maupun di aplikasi seperti Gojek. Nah, teman-teman bisa cari fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar lokasi Anda berada. Contohnya di gambar di sebelah kiri ada seorang wanita yang mencari tempat belanja yang ada di sekitarnya. Maka nanti dari aplikasi akan membantu memberikan rekomendasi dengan berikan titik-titik poin seperti itu. Nah, kemudian di GoFood kita juga ada fitur Near Me, nanti bisa silahkan dicoba sendiri untuk mencari restoran terdekat yang menjual makanan. Nah, jadi dari tadi video yang sudah kita lihat dan juga demonstrasi di Google Maps, kita bisa mempelajari bahwa proximity analysis ini dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan terkait kedekatan antar objek. Nah, sehingga di pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa atau adik-adik sekalian membedakan dan menerapkan tools proximity analysis untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah studi kasus. Nah, proximity analysis ini merupakan salah satu bagian ya dari yang namanya spatial analysis atau analisis keruangan. Nah, di analisis keruangan atau spatial analysis ini ada beberapa analisa ya. Jadi seperti contohnya ada analisa classification, kemudian ada 3D, 3 dimensi, kemudian ada ruang dan waktu, kemudian ada analisis yang overlay, yaitu dia akan menunjukkan satu layer peta dengan layer yang lain di atasnya. Kemudian ada juga analisis untuk jaringan atau networking, dan yang akan kita pelajari kali ini adalah proximity analysis. Nah, jadi untuk analisis spasial itu bukan merupakan alat atau tools untuk memecahkan sebuah permasalahan keruangan. Tetapi analisis spasial ini lebih cocok didefinisikan sebagai alur kerja atau workflow yang memberikan suatu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan keruangan. Nah, karena spatial analisis ini adalah alur kerja, maka sudah pasti ada langkah-langkah yang harus diikuti. Dan yang pertama adalah ask special question. Untuk kita membuat atau menentukan pertanyaan spasialnya. Nah, dari spatial question ini akan membantu kita untuk menentukan data-data apa saja yang kita butuhkan dan yang perlu kita sediakan sehingga bisa kita lanjutkan untuk explore and prepare data. Jadi kita mencari data-data yang dibutuhkan dan juga melakukan persiapannya. Nah, setelah kita memiliki setiap data-data yang dibutuhkan, maka kita bisa mulai melakukan tahap ketiga, yaitu analyze and model, yaitu kita membuat analisa dan membuat pemodelannya. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan interpret result. Jadi kita artikan hasil dari pemodelan yang ada dan kita bisa mengambil kesimpulan sementara. Nah, yang spesial dari spatial analysis ini adalah tahap yang kelima, to repeat or modify. Jadi
tadi di tahap ketiga kita sudah buat analisa dan di tahap keempat kita sudah artikan hasilnya. Tetapi kita mungkin merasa bahwa oh ini masih bisa dioptimalkan, masih bisa dikembangkan lagi. Sehingga di tahap kelima kita masih bisa repeat or modify. Jadi kita bisa ulangi lagi, kemudian atau kita juga bisa melakukan modifikasi. Entah dari parameternya, bisa kita tambah, kita kurangi, atau kita ubah kombinasinya. Atau bisa juga value-value yang ada yang kita gunakan itu bisa kita ubah. Nah, setelah kita mendapatkan model yang optimal dan ya minimal hasil yang kita inginkan, nah maka itu adalah hasil akhir yang akan kita gunakan untuk kita kembali sajikan hasilnya. Nah, dalam menyajikan hasil, kita bisa memilih beberapa bentuk atau model ya. Kita bisa sajikan dalam bentuk file, kita bisa sajikan juga dalam bentuk printout, ataupun kita taruh di aplikasi maupun di web. Nah, hasil dari spatial analysis ini sebenarnya sangat berguna ya untuk membantu manusia untuk mengambil keputusan atau make decisions. Jadi apapun hasil dari spatial analysis ini tetap memerlukan pertimbangan dari manusia sebagai pengambil keputusan. Nah, hasil dari spatial analysis ini uh, sifatnya adalah pendukung, ya, pendukusan. Nah, dari sini nanti bisa dilengkapi lagi dengan data-data, misalnya data lapangan, kemudian mungkin ada foto-foto yang menunjukkan bahwa area di suatu tempat itu kondisinya seperti apa, sehingga setelah itu si buat keputusannya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, contoh dari spatial question. Tahap pertama tadi kita harus menentukan dulu ya spatial questionnya apa. Nah, ada contoh yaitu yang pertama, what is nearby? Dia akan menanyakan uh, di dekat kita atau di dekat suatu objek itu ada apa saja sih? Nah, contohnya saja seperti which accident occurred along Jagorawi Toll Road. Jadi kejadian kecelakaan apa saja sih yang pernah terjadi di sepanjang jalan tol Jagorawi? Nah, berarti objek utama atau yang menjadi acuan itu adalah jalan tol Jagorawinya. Baru kita akan melihat atau mencari di sekitar tol Jagorawi pernah terjadi kecelakaan apa saja. Kemudian yang kedua, what is the closest? Jadi objek apa atau fasilitas apa sih yang paling dekat dengan uh, lokasi kita ataupun dekat dengan suatu objek tertentu seperti yang tadi kita lakukan di Google Maps ya. Ada hotel apa saja sih yang paling dekat di sekitar UKSW. Nah, contohnya saja pertanyaannya which three markets are the closest to your house. Jadi objek yang menjadi acuan adalah rumah kita. Kemudian kita mau mencari minimarket, ada 3 minimarket yang terdekat itu yang mana saja, lokasinya di mana, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, what is visible from a given location. Nah, pertanyaan spasial yang ini melibatkan 3 dimensi ya. Jadi
Contohnya saja nih, seperti which areas can be seen from the top of Eiffel Tower. Nah, jadi hmm, dari puncak Menara Eiffel, nah kita bisa melihat apa saja sih. Nah, berkaitan dengan bentuk bumi yang bulat atau oval, berarti kan ada area-area tertentu yang masih bisa terlihat di puncak Menara Eiffel. Nah, sedangkan sisanya ya tidak bisa terlihat ya. Jadi seperti ada radius jarak pandang yang bisa kita nikmati ketika kita ada di Menara Eiffel. Nah, secara umum proximity analysis itu memiliki 3 metode. Nah, yang pertama ada buffer. Itu dia akan membuat poligon atau area di sekitar sebuah objek pada jarak tertentu. Jadi, objek yang jadi acuan itu adalah yang di titik warna orange ini, yang di tengahnya ada tanda plus merah ini ya. Nah, baru kemudian dia akan membuat area-area di sekitar objek-objek ini, seperti di warna ungu, kemudian di warna biru. Nah, jarak dari titik merah, tanda plus merah ke lingkaran warna kuning, kemudian ke lingkaran warna ungu, dan ke lingkaran warna biru, itu ada jaraknya masing-masing dan kita bisa mengaturnya, gitu ya. Kita mau jarak area yang pertama itu misalnya 1 kilometer, kemudian yang kedua bisa 3 kilometer, yang ketiga bisa 5 kilometer. Kemudian yang kedua ada NIR. Nah, NIR ini akan bantu kita untuk menghitung jarak antar objek. Nah, contohnya saja di sini yang menjadi acuan adalah residensial atau misalnya satu rumah. Nah, NIR ini akan bisa membantu kita untuk menghitung jarak dari rumah ke sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Jadi dari titik hijau akan dicari jaraknya ke titik merah yang pertama, kemudian titik merah yang kedua, yang ketiga. Nanti dia akan langsung memberikan objek mana yang terdekat dan itu yang akan diambil sebagai objek yang terdekat dengan dia. Kemudian yang ketiga ada spatial query, yaitu metode yang akan membantu kita untuk mencari ya objek yang sesuai dengan kriteria-kriteria atau kondisi-kondisi yang kita inginkan. Di spatial query kita bisa menambahkan kondisi-kondisi tertentu untuk kita cari objek mana yang paling cocok. Nah, dari 3 metode proximity analysis tersebut itu dibagi kembali menjadi beberapa tools. Nah, untuk buffer itu ada 2 macam. Itu buffer yang biasa, yang dia hanya akan membuat satu area saja. Tapi ada yang kedua, yaitu multiple ring buffer, yang akan membuat areanya itu bisa dibuat lebih dari satu, bisa 2 atau bisa lebih. Jadi seperti yang tadi kita lihat di sini, nah ini adalah contoh dari penggunaan multiple ring buffer. Kita bisa setting jaraknya itu berapa, dan dia sifatnya dia berlapis-lapis gitu ya. Semakin jauh ya, nanti akan semakin mengikuti si area poligonnya.
Kemudian near, yang pertama ada generate near table. Nah, untuk tools ini akan membantu kita untuk menghitung jarak dari satu objek ke objek lain, dan hasilnya itu adalah creates a new table. Jadi kalau secara grafis, secara visual petanya mungkin tidak berubah atau tidak terjadi apa-apa, tetapi eh, akan muncul satu tabel yang baru yang menghasilkan perhitungan jarak antar objek satu dengan objek yang lain. Kemudian yang kedua ada near yang bisa, yaitu dia juga akan membantu menghitung jarak dari satu objek ke objek lain dan akan diambil yang paling dekat. Nah, kalau di sini hasilnya modifies an existing feature class. Jadi secara grafis atau secara visual layer petanya juga akan ikut ada perubahan, ya. Kita bisa melihat perubahannya. Nah, kemudian di metode near ada tools yang ketiga, yaitu generate origin destination link. Nah, dari tools ini dia akan membantu kita untuk membuat garis penghubung antara satu objek ke objek lain dan akan dicari yang paling dekat. Sehingga hasilnya nanti akan ada satu layer baru yang berisikan connecting lines. Jadi ada garis-garis yang menghubungkan antar satu objek dengan objek yang lain. Kemudian dari metode yang ketiga tadi, yaitu spatial query, ada tools yaitu select layer by location. Nah, di sini tools ini akan membantu kita untuk menampilkan atau memilih fitur atau objek-objek mana saja yang kondisinya itu sesuai dengan yang kita masukkan, ya. Jadi dia tidak merubah isi tabel ataupun merubah tampilan petanya, tetapi hanya meng-highlight, ya, objek-objek yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang kita masukkan kondisinya itulah yang nanti akan ditampilkan atau yang di-highlight. Biasanya akan diberi warna biru yang lebih muda. Oke, nah sekarang waktunya untuk kuis, ya. Nah, kuis di sini saya akan lebih kepada berikan suatu studi kasus dan nanti teman-teman yang tahu jawabannya silahkan jawab. Oke, yang pertama, Anda adalah seorang analis toko retail yang ditugaskan untuk mengumpulkan informasi untuk penentuan lokasi toko yang baru. Nah, salah satu data yang dibutuhkan adalah seberapa jarak dari rumah pelanggan menuju ke lokasi toko baru tersebut. Nah, Anda harus menghitung berapa jumlah pelanggan yang tinggal dalam area 1 mil, 5 mil, dan 10 mil dari lokasi toko baru tersebut. Oke, jadi pertanyaannya, metode proximity analysis manakah yang dapat digunakan untuk membuat area 1 mil, 5 mil, dan 10 mil dari lokasi toko? Oke, silakan dipikir dan bagi yang tahu silakan dicoba untuk menjawab. Nah, nanti yang berhasil menjawab dengan benar saya akan beri poin tambahan, ya. Oke, silakan. Ya, Andi, silakan. Apa jawabannya? Mir, masih kurang tepat, ya. Oke, tapi terima kasih sudah mencoba untuk menjawab.
Oke, saya persilakan untuk teman-teman yang lain. Oke, silakan Bimo. Oke, ya. Nah, Bimo menjawab buffer ya teman-teman. Nah, buffer yang mana nih? Tadi kan buffer itu ada 2 macam. Nah, buffer yang satu saja atau yang multiple. Oke, ya. Jadi tepat yang dijawab yaitu ketika kita mau membuat area dengan jarak-jarak tertentu seperti ini. Nah, di sini kan sudah jelas ya bahwa ada 3 area yang harus kita buat. Sehingga tools yang paling tepat yang harus kita gunakan adalah buffer. Itu buffer yang multiple ring buffer. Karena dia bisa membuat area-area poligon-poligon dengan jarak-jarak tentu. Kita bisa set tadi ada 1 mile, 5 mile, dan 10 mile. Nah, kemudian ada kuis yang kedua. Silahkan ya, nanti teman-teman yang lain juga bisa semakin aktif lagi. Nah, pertanyaannya adalah, Anda adalah seorang analis keamanan publik yang ditugaskan untuk membuat penilaian kesiapan darurat dari sebuah area industri. Nah, salah satu poin penilaian adalah adalah mengenai aksesibilitas ke hidran kebakaran atau fire hydrant yang gambarnya seperti di sebelah kiri ini ya. Ada pipa berwarna merah biasanya. Nah, Anda perlu mengidentifikasi 5 hidran yang terdekat dari area industri tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, metode proximity analysis manakah yang dapat digunakan untuk menentukan 5 hidran yang terdekat ke area industri? Silahkan. Ada yang mau jawab? Oke, silahkan Iren. Jawabannya NIR ya. Oke, kita hold dulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sekarang saya berikan lagi pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang Anda sudah tahu hidran mana saja yang terdekat. Lalu, tools apa yang dapat Anda gunakan untuk menunjukkan kelima hidran ini ke area industri secara visual? Oke, ya silahkan Andi mau jawab. Oke, jawabannya adalah Generate Origin Destination Link. Oke, sip. Nah, jadi betul teman-teman. Yang digunakan kalau kita hanya untuk menghitung atau mencari objek yang paling dekat dari suatu objek tertentu, ya kita bisa pakai near saja. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ketika kita mau membuat garis penghubung antara satu objek dengan objek yang ada di dekatnya, kita bisa pakai yang Generate Origin Destination Link. Oke, nah kita beri applause untuk teman-teman kita yang sudah aktif jawab kuis pada kesempatan kali ini. Ya, namanya sudah saya catat, nanti saya akan tambahkan poin ke tugas-tugas Anda. Oke, teman-teman. Nah, dari sini apa yang bisa teman-teman pelajari atau dari pelajaran kita atau dari materi kita saat ini ada pengetahuan apa sih yang bisa teman-teman dapatkan? Yuk, saya mau dengar suaranya Indra dari tadi kayaknya diem aja ya. Semoga bisa nyimak ya tadi. Silahkan Indra. Oke. Ya.
Oke, terima kasih Indra. Nah, Indra tadi bilang bahwa dengan menggunakan proximity analysis, apapun itu tools-nya, kita bisa mencari informasi tentang objek-objek yang ada di dekat suatu objek yang lain atau yang ada di sekitar suatu objek. Baik, terima kasih Indra. Dan teman-teman yang lain saya harap juga bisa ya untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru dari materi kita kali ini. Nah, jadi teman-teman dari materi yang kita pelajari kali ini itu cukup menarik ya bagi teman-teman ya, dan sangat apa ternyata memberikan pencerahan gitu bahwa ternyata proximity analysis ini ada di sekitar kita dan mungkin kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti tadi ada fitur nearby di aplikasi Gojek di GoFood ya. Nah, dari situ sangat-sangat membantu sekali untuk mencari objek apa saja yang ada di dekat kita atau di dekat suatu benda atau dekat sebuah wilayah. Kita bisa mencari hotel yang dekat dari suatu misalnya monumen, kemudian misalnya kita mau mencari lokasi hiburan yang ada di sekitar kita itu di mana saja. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi baik yang sudah terinstal di handphone kita ataupun dari laptop ataupun dari gawai kita yang lain. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tugas dan tugasnya bisa dicek saja di Flearn ya. Silahkan teman-teman membaca ketentuan-ketentuan tugasnya dan silahkan dikumpulkan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini materi yang kita pelajari tentang proximity analysis sudah selesai dan depan kita akan belajar tentang overlay analysis sehingga ada materi yang nanti akan saya upload di Flearn. Silahkan teman-teman baca dulu, pelajari dan mungkin teman juga bisa mencari juga explore contoh-contohnya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akhiri saja untuk pertemuan kita pada saat ini dan kita akan berdoa sebelum kita menutup kelas kita pada saat ini. Doa dipersilahkan. Selesai. Nah, baik, terima kasih teman-teman untuk atensinya, untuk perhatiannya pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan ini saya tutup dengan sebuah pantun. Gitar dipetik indah bunyinya, suara merdu adik yang punya. Terima kasih atas perhatiannya, kiranya bermanfaat untuk Anda. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti kelas pada kali ini dengan sangat-sangat baik dan teman-teman juga sudah aktif tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun video-video yang tadi kita tonton bersama-sama ya. Kiranya boleh menjadi suatu ilmu atau pengetahuan yang baru dan bisa teman-teman kembangkan lebih lagi. Baik, untuk pertemuan kita saya sudahi sampai di sini dan sampai ketemu lagi minggu depan dan